Selamat pagi dan salve untuk kita semua. Ada berita lagi, teman-teman dari Sumba membuat onar di Bali. Ini beritanya beberapa hari ini viral di media ya, terutama di medianya orang Bali, yaitu teman-teman dari Sumba yang mabuk-mabukan terus melakukan pemukulan terhadap warga di sana dan mengakibatkan patah tulang. Saya sedih ya, hal ini terjadi lagi di Pulau Dewata, Sumba, dan oknumnya ini adalah orang Sumba lagi yang melakukan kekerasan. Dan narasinya sudah ditulis bahwa orang Sumba anarkis in Bali, orang Sumba anarkis di Bali, orang Sumba ada lagi kayak gini, orang Sumba teroris anarkis in Bali, orang Sumba teroris anarkis di Bali. Sangat menyedihkan sekali, orang Sumba sudah dicap sebagai teroris di Bali, beritanya itu. Dan menurut saya ini sudah sangat memprihatinkan ya, kalau sudah sampai dicap sebagai teroris dan dibilang anarkis, berarti ini sudah kelewatan sekali. Jadi saya kasihan teman-teman di Sumba yang tidak bersalah, yang betul-betul mau kuliah, sekolah, yang mau mencari kehidupan dan juga mau bekerja dan sebagainya, tidak nyaman hanya karena beberapa kelakuan oknum ini. Jadi dengan keadaan seperti ini, saya turut prihatin sebagai saudara sesama Sumba. Saya mau minta kepada Ibu Ratu Wula selaku Bupati Sumba Barat Daya, Ibu tolong buat regulasi atau aturan yang mengatur orang-orang ini, orang-orang yang seperti preman di Bali. Tolong buat regulasi atau aturan yang bisa mengontrol orang-orang ini supaya tidak terjadi lagi di Bali atau di kota-kota lain yang akibatnya merugikan teman-teman dari Sumba. Karena akibatnya kan kalau kita tidak atur orang-orang seperti ini keluar masuk dari Sumba ke Bali, kan yang rugi nanti kan teman-teman yang betul-betul mau cari hidup, yang pengen merantau, cari kos segala macam kan mereka. Tapi saya bersyukur teman-teman dari Bali, media Bali masih mencantumkan kata oknum di situ ya. Jadi mereka bilang buat oknum yang buat keonaran, menantang segala macam, kami tunggu oknum Sumba, mereka tunggu. Jadi mereka nunggu tantangannya dan mereka masih bilang bahwa itu adalah oknum. Jadi mereka masih punya kalau sampai ada kata oknum kan berarti mereka masih punya harapan dan masih menghargai orang-orang Sumba yang lain yang mempunyai niat baik untuk berbuat baik ataupun bekerja dengan tujuan-tujuan atau hal-hal yang baik di Pulau Dewata gitu. Jadi ini kenapa saya bahas, karena banyak sekali teman-teman orang Sumba yang sangat atau turut prihatin atas kejadian ini, karena mereka juga kena imbasnya, yang dimana saya sudah sering bilang ketika mereka cari kos, ketika ditanya identitasnya orang NTT, orang Sumba, bisa saja mereka ditolak, mereka dikasih alasan yang macam-macam supaya mereka tidak mendapatkan tempat tinggal. Ini kan memprihatinkan bagi saya, buat saudara-saudara angwa-angwa saya, woto-woto saya yang dari Sumba, yang betul-betul niatnya baik ke Sumba. Banyak kok teman-teman saya orang Sumba yang pergi kuliah, pergi kerja dan berhasil di Bali karena tujuannya baik gitu. Jadi buat Ratu Wula yang terhormat selaku Bupati Sumba Barat Daya yang baru, saya mohon dengan sangat buat regulasi atau aturan yang mengontrol orang-orang ini atau preman-preman ini yang pergi merantau di Bali, yang membuat onar di sana. Karena kalau keluar dari Sumba terus bawa jagonya dari Sumba terus buat masalah di Bali kan atau di kota lain kan, itu bukan tujuan mulia, tujuan baik, tetapi membawa premanisme dari kampung ke kota orang gitu. Jadi saya sarankan kalau mau jadi preman, mau jadi jagoan, tinggal aja di kampung, jangan bawa di kota lain atau di kota orang. Karena di sana juga ada teman-temanmu, ada juga saudara-saudarimu dari Sumba. Kamu harus pikirkan itu, pikirkan teman-teman, saudara-saudara sekampungmu,
yang nanti bisa kena imbasnya, yang nanti akan dikira wah orang Sumba ini semuanya sama, orang Sumba ini preman semua, orang Sumba ini anarkis semua, sukanya berkelahi, sukanya membunuh orang, sukanya mabuk-mabukan, itu akan dicap seperti itu. Dan yang kena kan teman-teman yang punya niat baik, yang mencari ilmu, yang mengejar cita-cita, yang mencari pekerjaan, mencari sesuap nasi segala macam, kan mereka kena gitu. Jadi di sini saya sangat memperhatinkan. Saya itu sayang sama teman-teman yang punya niat baik, yang punya tujuan baik ke kota lain, terutama di Pulau Dewata, Bali, supaya mereka aman, supaya mereka sekolah dengan baik, supaya mereka tinggal dengan baik dan aman, supaya mereka tidak dicap atau tidak terganggu oleh adanya oknum-oknum yang gak jelas dari Sumba gitu. Jadi sekali lagi buat Ibu Ratu, semoga ini didengarkan dan diperhatikan ya, buat regulasi atau aturan yang memberikan efek jerah buat orang-orang yang menjadi preman di kota lain, terutama di Pulau Dewata. Jadi saya mau Ibu Ratu juga menunjukkan kinerjanya yang baik. Saya dukung sekarang Ibu Ratu sudah betul-betul bekerja untuk Sumba Barat Daya, tetapi saya harapkan jangan hanya bekerja di internal Sumba saja, juga di eksternalnya atau di luar Sumba juga. Saya mohon yang sangat mohon diatur anggota-anggota atau warga di sana, karena di sana juga wargamu, di sana juga masyarakatmu yang mengejar cita-citanya, mencari pekerjaan di luar daerah, di Pulau Dewata misalnya. Jadi saya mohon buatkan aturan atau regulasi yang terbaik bagaimanapun caranya. Entah itu entah itu aturan yang mengatur orang-orang yang keluar dari Sumba masuk ke Pulau Dewata atau ke daerah lain, yang merantau ke daerah lain, bagaimanapun itu caranya membuat aturan atau regulasi, saya yakin dan percaya Ibu Ratu pasti lebih memahami itu, lebih lebih pintar, lebih bisa memahami keadaan seperti ini gitu. Jadi saya yakin Ibu Ratu akan bijak membuat aturan atau regulasi yang baik, yang terbaik buat nama Sumba, buat teman-teman dari Sumba, dan buat masyarakat Sumba tentunya. Saya yakin Ibu adalah pelayan masyarakat, bukan dilayani. Saya yakin itu. Semoga Ibu betul-betul menjadi terang dan garam buat teman-teman dari Sumba, agar mereka terjamin keamanannya, bisa hidup dengan aman di rantauan, terutama di Bali. Gitu. Buat teman-teman di Bali, saya yang punya niat baik, tujuan baik, saya sayang sama kalian. Aku buat tunggu ngarkua, tetap punya niat baik gitu. Jangan juga ketika ada teman yang salah kalian mendukung. Saya tahu persaudaraan orang Sumba, ketika ada yang mengalami kesusahan, semuanya sama-sama datang, gotong royong, menyelesaikan, musyawarah dan sebagainya. Tetapi kalau ada yang buat kesalahan, owner segala macam, saya harapkan kita membantu dan menghargai dia sebagai saudara, tetapi jangan sekali-kali mentolerir atau mentoleransi kesalahan gitu. Kalau salah ya kita ingatkan dengan 1-2 kali. Kalau tetap keras kepala ya sudah, kembalikan ke Sumba buat orang-orang yang memang juga punya legitimasi atau legalitas di Sumba, yang sedang mengurus saudara-saudara dari Sumba atau pengurus daerah orang-orang Sumba yang ada di Bali, memberikan aturan juga yang terbaik di sana. Saya yakin dan percaya teman-teman di sana luar biasa. Organisasi di Sumba di Pulau Bali yang mengatur teman-teman dari Sumba, saya yakin dan percaya sangat-sangat luar biasa bekerja, dan saya percayakan akan membantu teman-teman di Bali untuk aman, nyaman, dan bisa bekerja dengan baik agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Kenapa saya bersuara? Karena saya sudah sangat prihatin kejadian ini, bukan hanya 1, 2, 3 kali, ini sudah kesekian kalinya, dan sayang sekali kali ini dicap sebagai teroris dan anarkis. Itu narasinya saya baca, itu orang Sumba teroris in Bali, atau orang Sumba juga anarkis teroris in Bali. Orang Sumba udah dicap sebagai orang yang anarkis, sebagai teroris di Bali. Jadi saya juga rasa ini sudah kelewatan ya, berita-berita seperti ini sampai dibuatkan sebagai teroris. Ingat itu saudaramu, kalau ada kesalahan ya tolong bantu saling mengingatkan gitu. Jangan sampai dicap sebagai teroris, kan kelewatan juga. Tapi semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua agar lebih baik lagi, baik di tanah Pulau Dewata maupun dimanapun.